DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pada Selasa 30 Juni yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ulum Bastomi yang dihadiri Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Ketua DPRD Tatit Heru Cahyono, anggota DPRD Forkopimda serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Agenda rapat meliputi penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Sekaligus pengesahan dan penetapan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Nganjuk. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas sinergi dan kerjasama yang telah terjalin selama proses pembahasan Raperda. Menurutnya, pertanggungjawaban APBD menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Alhamdulillah sudah ada persetujuan bersama penetapan Raperda pelaksanaan APBD tahun 2025. Jadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah Nganjuk pendapatannya 2,9 triliun ya. Ada kenaikan kurang lebih ya 100 lebih ya miliar. Kemudian dari belanjanya kurang lebih 2,8 ya, 2,857 ya, miliar, sehingga 2,857 triliun ya. Nah, alhamdulillah kemudian silvanya kurang lebih 301 miliar ya. Dan alhamdulillah tahun yang lalu kita betul-betul concern yang pertama apa? Yaitu kita bisa menaikkan pendapatan ya, pendapatan naik, terus kemudian belanjanya bisa kita betul-betul kita cek. Satu, kalau efisiensi, yang kedua kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang relevansi enggak ya harus kita itu, termasuk yang berisiko ya jangan dikerjakan, sehingga nanti perlu reevaluasi kan itu, sehingga dari pendapatan bisa naik, belanjanya bisa turun. Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono menyatakan persetujuan Raperda merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ia berharap hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dapat menjadi dasar peningkatan kinerja pemerintah daerah di tahun-tahun berikutnya. Hari ini alhamdulillah sudah selesai dan kita paripurnakan. Bentuknya adalah rekomendasi kepada Bupati terkait pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Untuk 2026 ini yang harus ditekankan, tadi semua dinas ada rekomendasinya. Jadi misalkan terkait dengan PAD itu juga harus ada peningkatan, terkait dengan beberapa kegiatan yang belum bisa dieksekusi sehingga menjadi silpa, itu penyebabnya apa, sehingga hal-hal semacam itu semuanya untuk dievaluasi ke depan jangan sampai terjadi lagi. Masukannya seperti itu. Banyak, semua dinas tadi ada masukannya. Ya, intinya kan terkait untuk Kabupaten Nganjuk yang lebih baik. Misalkan dari kemarin perusahaan daerah di Kabupaten Nganjuk, baik PDAM maupun PDAU, juga kita perjelas sehingga penekanannya ke depan. PDAU itu harus bisa memberikan PAD dengan yang dikelola sekarang, mulai dari hotel, terus dari perkebunan dan lain-lainnya, termasuk juga misalkan dari PU kemarin ada beberapa yang belum bisa dieksekusi. Itu karena apa? Sehingga jangan sampai yang sudah dianggarkan tinggal melaksanakan tidak bisa dieksekusi, karena memang untuk kebutuhan masyarakat, muaranya kan ke sana, sehingga masyarakat sangat membutuhkan. Tinggal eksekusi, misalkan untuk pembangunan jalan ini, kenapa tidak dieksekusi? Kan seperti itu. Nah, semacam itu supaya ke depan nanti tidak terjadi lagi. Dengan disetujuinya Raperda tersebut, pemerintah Kabupaten Nganjuk dan DPRD berkomitmen terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Nganjuk, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.